pendidikannya. Pertama sekolah, yang kedua keluarga, yang ketiga masyarakat. Nah, termasuk masyarakat di sini kayak medsos itu masyarakat tuh. Nah, di sekolah kita sudah berupaya sedemikian rupa untuk bagaimana karakter anak ini bisa lebih bagus. Tapi kalau di rumahnya orang tuanya tidak melakukan hal yang sama atau malah kebalikannya, ya akhirnya memang ya luar biasa. Kita keras gitu, seperti tidak ada hasil gitu. Nah, ada juga di sekolahnya bagus, di rumahnya bagus, tapi ada juga anaknya yang sama saja tetap nakal, ternyata itu di masyarakat. Ya, seperti kata Pak Paswa tadi, mungkin di medsos ya, kayak ya mungkin nonton hal-hal yang mereka tidak pantas nonton, kemudian mereka juga mungkin terlibat di game online, kemudian terlibat di medsos-medsos yang aneh-aneh gitu ya. Karena kalau kita lihat, semakin penanganan bullying itu semakin intensif oleh pihak sekolah atau pemerintah, tapi ternyata nggak habis. Di TV itu hampir tiap hari itu ada berita bullying, dan rata-rata itu anak sekolah gitu, dari SMA ke bawah. Makanya kalau berita itu sekarang yang ngetren itu bukan lagi berita pencurian, perampokan kalau TV ya, tapi banyak berita bullying sekarang kalau saya nonton TV. Setiap saya nonton TV pasti berita bullying yang keluar. Misalkan SMP di Manado, anak SMA di Gorontalo gitu. Hampir semua anak, hampir semua jenjang melakukan hal sama. Dan saya yakin itu bukan didikan di sekolah. Dan juga saya juga mungkin tidak terlalu yakin kalau itu didikan di rumah. Itu mungkin juga perpaduan dengan tiga tadi. Bisa juga di masyarakat juga mungkin. Ya bagaimana dengan fenomena adanya geng motor itu, kita kan bingung jadinya. Kenapa ada geng motor gitu? Ini ada yang merebak di daerah saya. Ini kita diskusi aja Bu ya. Di wilayah saya dulu sempat jadi ketua RT dulu. Kalau saya jadi ketua RT dulu tuh anak di jam belajar efektif habis maghrib itu sudah nggak boleh ada yang nongkrong di luar. Yang anak usia sekolah ya, kecuali kalau malam minggu sudah saya artinya tidak boleh nongkrong di luar, sudah saya suruh pulang gitu. Mungkin nongkrong di pos ronda, nongkrong di mana. Tapi setelah RT-nya diganti, sekarang malah banyak. Bahkan anak SD itu main putar umpet yang setengah 10 malam, apa ya? Putar umpet yang setengah 10 malam berlarian gitu. Apa nggak belajar di rumah? Terus juga perhatian orang tuanya juga, orang tuanya nggak nyari gitu ya. Kalau anak saya habis maghrib itu nggak boleh keluar, harus belajar gitu. Ada nggak ada PR, ada nggak ada ulangan, tetap harus belajar. Minimal itu mengulang kembali pelajaran yang lalu atau membaca dulu pelajaran yang akan datang. Setelah itu baru rapi-rapi buku, masukin tas, ya mungkin sholat isya, makan, beres-beres, ya udah tidur, sehingga bangun paginya tenang. Tapi misalnya kok tetangga-tetangga itu ada yang usia SD, SMP di luar, nongkrong, itu orang tuanya kemana? Kata saya gitu. Nah, ternyata geng motor itu pun juga sama. Pernah teman saya yang sekolah lain juga menangkap ada yang usia sekolah, ada yang usia SD kelas 6 yang masuk dalam geng motor itu ya, ada yang usia SMP. Nah, pas ditangkap oleh polisi, dipanggil orang tuanya, ditanyakan, ini anak yang 2 malam nggak ada di rumah, nggak dicariin gitu. Betul. Ya karena orang tua ya nggak tahu, mungkin orang tuanya mungkin sibuk kerja ya, mungkin shift 2, shift 3 malam gitu ya. Cuma ibunya apa nggak nyariin gitu. Makanya bingung kita dengan masyarakat seperti itu. Nah, jadi pengaruh anak sebenarnya karakter ini Bapak Ibu, ini luar biasa sekali. Kita sudah berupaya di sekolah, kemudian juga kita himbau juga dengan WA group, dengan kolaborasi dengan orang tua, kita himbau juga orang tua. Tapi itu tidak juga mengurangi, kemudian baiknya juga kita himbau juga tokoh masyarakat, tokoh agama untuk sama-sama bahu-membahu. Bagaimana betul-betul lingkungan itu betul-betul berjalan dengan selaras gitu. Jadi apa yang kita didik di sekolah dipraktikkan lagi di rumah, di masyarakat pun juga didukung. Insya Allah dengan seperti itu ya mudah-mudahan bisa diselesaikan. Nah, apa yang kata Pak tadi, kelas 7 ini kan rata-rata kan dari SD-nya ya. Nah, kita juga tanya juga, memang ada apa di SD-nya? Apa di SD-nya gurunya kurang intens dalam
mengelola karakter siswa. Kenapa pembullyingan itu terjadi dari SD kemudian meningkat lagi sampai SMP? Ya mudah-mudahan aja kita berdoa kelas 7 ini nanti naik ke kelas 8 mulai grafiknya mulai menurun artinya tidak nakal lagi seperti harapan kita tadi ya. Mungkin minimal di semester kedua sudah mulai ada terlihat secara signifikan perubahan ya. Ini kan baru berapa bulan dari sini berarti? Dari Juli Bu ya? Juli, Agustus, September, mungkin baru 3 bulan. Kita mungkin belum bisa sepenuhnya berharap 100% pulih ya. Tapi paling tidak itu kita tetap berusaha ya.